persatuan dan kesatuan kita untuk membangun negara. Itu pidatonya dan silaturahmi buat saya yang nomor satu. Mungkin Bapak Ibu ada yang senang dengan saya, ada yang tidak suka dengan saya, tidak apa-apa. Tapi silaturahmi jangan sampai putus, karena itulah yang menurut saya esensi yang paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para alim, ulama yang sangat saya hormati, tentu Sohibul Bait Pak Jayabaya Senior, karena ada Jayabaya Junior. Terima kasih karena Islam yang sudah hadir, dan tentu Bapak Ibu saudara sekalian yang saya minta maaf tidak kenal satu persatu. Jadi tadi disampaikan, ini silaturahmi pertama saya dengan kelompok masyarakat setelah Bu Mega mengumumkan. Ini pertama kali saya datang. Saya tidak tahu Allah kali kasih petunjuknya seperti apa. Kenapa harus Lebak? Kenapa harus Banten? Saya tidak tahu. Tapi kalau sedikit saya boleh bercerita, almarhum orang tua saya itu menyampaikan kepada saya, nah, kalau soal jabatan jangan direbut-rebut, tapi kalau itu sudah takdirmu, laksanakan dengan baik. Jadi saya kemarin kontak-kontak dengan beliau. Maaf ya Pak, hampir batal kemarin. Kenapa hampir batal Bapak Ibu? Ternyata pagi ini saya mesti ada di Makassar. Waktu itu pilihan saya ke Lebak, tidak ke Makassar. Tiba-tiba ditelepon dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Gubernur harus hadir. Kenapa? Ini juaranya Pak Gubernur, juara satunya begitu. Ini memang saya agak sedikit batuk. Terus kemudian, waduh Pak, izin Pak, biar Pak Wagub saya saja, Gus Yasin yang berangkat ke sana. Wah Pak, ini juara satu Pak. Waduh, tapi saya sudah janji harus ke Lebak. Akhirnya kita kompromi. Alhamdulillah, kalau kita punya niatan, insya Allah selalu saja ada jalan. Insya Allah itu ya. Maka Bapak Ibu Pak Jaya, kita atur Pak. Cari tiket Jumat malam. Alhamdulillah dapat satu seat. Satu saja. Habis itu kita waiting list, dapat 2 seat. Ya sudah 2 itu aja berangkat, saya sama juga saya. Akhirnya sampai di Makassar. Di sana Pak, ini gubernurnya agak kurang ajar gitu. Izin Pak Menteri, jika diperkenankan, boleh nggak biar upacaranya tidak terlalu panas begitu, sehingga bisa dimulai jam 7 pagi. Bapak Wali Kota Makassar, alhamdulillah setuju. Dimulailah pada jam 7 pagi dan prosesnya cepat. Makan coto sudah selesai, lihat pameran sudah selesai. Pak Menteri izin, saya harus ke Banten. Sudah, ditinggal aja Pak Gubernur gitu. Dan on time semua sampai di sini. Jadi sama Pak Jayabaya Junior kan persis jam 4 sampai di sini. Alhamdulillah. Itu cerita hari ini. Untuk cerita kedua, setelah mendarat saya kemana, saya berjanji sebenarnya, bukan janji, kepingin
Dekker, Multatuli, Setiabudi, namanya banyak sekali. Karena di sanalah dulu Bung Karno pernah berpidato di lapangan itu. Ternyata tidak di Semarang, tidak di Solo, di Banten pidatonya. Tentunya di Banten. Jadi betapa Banten ini punya sejarah yang cukup panjang. Dan akhirnya sejarawan tadi menyampaikan, makanya sebenarnya si Daud Dekker ini, Multatuli ini tidak lama. Hanya berapa? 48 hari atau berapa? Saya lupa sejarahnya. Pendek sekali waktunya. Pendek sekali. Berapa? 3 bulan. 3 bulan kurang lebih. Begitu. Ternyata juga pernah lama di Jawa Tengah, di Bagedeng. Jadi penugasan terakhir. Tapi di sana luar biasa. Luar biasa. Yang kita belajar ada seorang Belanda menjadi asisten pemerintah di sini, kemudian membela rakyatnya karena ketidakadilan. Itu yang kemudian luar biasa. Sehingga seorang Daud Dekker yang Belanda itu berkirim surat kepada raja di Belanda sana untuk bertanya dengan kalimat yang sangat santun, dengan sastra yang sangat bagus, dan kemudian dituliskan di sana kira-kira, hai raja, untuk apa dan sampai kapan penjajah ini akan terus berjalan? Kira-kira kalimatnya begitu. Ini bikin kita merinding. Baru satu sejarah nasional yang kita baca dari Banten ini. Tadi diceritakan, kalau kita bicara dari sejarah keagamaan, sampai saya googling dulu sebelum saya kesini. Saya belajar, saya bertanya-tanya begitu. Dan tadi saya ceritakan sama Pak Jayabaya Junior pada saat saya mau main ke Baduy. Di sana pagi-pagi saya duduk di hotel, ditungguin 2 pasutri gitu, pasangan remaja. Tiba-tiba dia datang, "Ade, apa kabar?" Oh, panggil saya Pak Ade gitu. Sampai saya mikir-mikir, ini ponakan saya yang mana ya gitu. Bisa bahaya kalau penjelasannya keliru gitu. Ternyata dia sepupuan sama istri saya. Dan kebetulan dari mertua itu Mbak Kiai punya anak banyak, masing-masing anak punya pondok kecil-kecil gitu. Kiai kampung banyak, Kiai kampung di Purbalingga sana. Dan ternyata anaknya menikah dengan Kiai di Pandeglang, putranya. Jadi saya baru tahu ternyata kami punya saudara di sini karena perkawinan dan silaturahmi itu akhirnya berjalan, dan akhirnya hari ini kita sering kontak-kontakan. Tapi dia bilang, "Tadi mampir nggak?" Waduh, kayaknya waktunya nggak cukup gitu. Nanti insya Allah saya akan datang lagi begitu untuk bisa hadir di Banten di tempat yang lain. Dan tentu saja saya googling itu sampai mencari-cari gitu, sejarah yang luar biasa dari Banten. Maka dengan segala tadi yang disampaikan oleh Pak Jayabaya Senior, apa yang terjadi tentu memang itu butuh proses panjang. Saya disampaikan dari bandara ke sini, alhamdulillah tolnya lancar, bus gitu. Jadi Pak Jokowi luar biasa kalau soal ini, luar biasa. Jelas, Alhamdulillah Ta'ala, membangun, bagus, ya dicaci dia, dimaki dia, ya. Ketulusan itulah Bapak Ibu yang menurut saya penting untuk kita teladan. Namun demikian, Banten sebagai, istilah saya juga, pusat peradaban Indonesia, apalagi dari sisi keagamaan, saya coba mencatat, menulis, belajar, bertanya. Dengan catatan saya menarik. Jadi kebangkitan nasional yang ada di Indonesia itu, saat itu gurunya ada di Banten. Gurunya ada di Banten. Dalam catatan saya, pasti semua kenal dengan Syekh Nawawi. Pasti semua kenal. Saya catat siapa sebenarnya, begitu ya Pak, yang berguru sama Syekh Nawawi. Saya urutkan
Mudah-mudahan ini sanatnya tidak keliru. Kalau keliru tolong dibetulkan. Mulai dari Syekh Asnawi Caringin di Pandeglang, ada juga dalam catatan saya Kiai Haji Hasim Asari dari Jombang, luar biasa dia. Dan beliau adalah pendiri MU. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Jogja, pendiri Muhammadiyah, belajar ke sini. Jangan-jangan di sini adalah cucu cicitnya. Yang cucu cicitnya boleh angkat tangan. Oh ada juga ya, ada juga ikut ngaji di sana. Apa di Semarang ada yang terkenal? Kiai Haji Soleh Dahlan yang dari Semarang. Ini guru dari Kiai Hasim Asari dan Ahmad Dahlan yang juga gurunya R.A. Kartini. Itu ada di Banten dalam sejarahnya. Bahkan R.A. Kartini sendiri ketika menulis Bismillah Terang itu juga belajar dari perjuangan bukunya Mas Haflan Mutatuli yang ada juga situsnya di Banten. Bapak Ibu, Banten itu dahsyat. Banten itu luar biasa. Maka kalau kemudian kita punya spirit yang Bung Karno katakan mesti bersatu, maka sebenarnya sudah pas. Kalau Bung Karno bilang ya, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan Republik ini lahir dari tokoh-tokoh yang luar biasa, termasuk para alim dan ulamanya. Dan itu tempatnya salah satunya ada di Banten. Bapak Ibu sekalian, baik tadi yang coba kita rangkin memang sudah semestinya. Memang saya diamanai 10 tahun ini untuk selalu berkomunikasi berdialektika. Waktu kami dulu ditugaskan oleh Bu Mega menjadi calon gubernur di Jawa Tengah itu, yang kenal saya cuma 7%. Yang mau milih saya kata survei hanya 3%. Tapi amanah itu kemudian diberikan kepada kami. Saya minta, Bu, perintahnya apa? Temui para alim ulama. Perintahnya jelas. Temui para tokoh masyarakat. Temui Forkopimda. Karena itulah nilai persatuannya. Kalau masyarakatnya semua sudah gregetnya sama, bersatunya sama, insya Allah kalau kita mau membangun pondasi-pondasi di atasnya itu tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Nah, inilah nilai yang kemudian kita dorong. Alhamdulillah di periode kedua saya didampingi oleh Kiai muda Gus Yasin, putra Kiai Maimun Jubair. Saya dengan Pak Maimun itu kadang-kadang merasa kalau ada pengajian, nah bentuk telepon, aku benar bisa hadir tidak? Dan kalau saya hadir pasti saya didudukan sebelah. Sehingga saking dekatnya, saya jauh lebih dekat dengan beliau. Maka pada saat siapa ya calon wakilnya Ganjar untuk jadi gubernur di Jawa Tengah, itu Bu Mega yang minta, udah kamu sama Gus Taj. Kalau Bu Mega panggilnya Gus Taj, Taj Yasin. Karena atau kamu ya kenal Bu, beliau anggota DPR. Ternyata hubungan Kiai Maimun juga bangun dengan Bu Mega itu dekat sekali. Bahkan saya mendengarkan langsung dari Bangun almarhum, beliau sampaikan bahwa Pak Gubernur, saya dapat paspor biru itu dari Bu Mega. Dekatnya luar biasa beliau. Dan beliau cerita penuh dengan patriotisme sebagai seorang ulama. Bagaimana di masa perjuangan beliau ikut serta dalam perjuangan itu. Sehingga dikatakan, saya itu Pak Gubernur, jiwanya selalu muda. Ada nggak di antara kalian begitu waktu ngaji? Dan semangatnya kayak saya. Waktu itu sudah 92 tahun, masih menyala-nyala. Pendengarannya bagus, bicaranya bagus, aduh, sejuk. Karena apa? Saya lahir pas hari Sumpah Pemuda, katanya begitu. Maka kalau lahirnya Sumpah Pemuda pasti bersemangat. Wow. Kalau ada di antara Anda yang lahirnya Sumpah Pemuda, pasti nggak ada kan? Semangatnya menyalakan.
Terus Gus Yasin bilang, ada Mbah, siapa? Pak Ganjar. Jadi saya itu lahirnya sama Mbah Mun sama. Maka kemudian banyak cerita-cerita kedekatan yang sama. Itu apa yang terjadi. Dan saat itu dari memori lama 2013 saya mulai kampanye gubernur di Klaten. Kira-kira masanya segini tambah 3 kali lagi ada sholawatan dengan Habib Syekh. Saya duduk-dudukan di sebelah sama Habib Syekh. Siapa kamu? Begitu. Oh, ganas sekali pertanyaannya. Saya Ganjar Bib. Kamu calon gubernurnya? Bib, saya bilang gitu. Terus saya ditanya begini, para Syekh Armania gitu. Kita tanya dulu, mau sholawatan apa enggak? Terus saya jawab, insya Allah Bib. Kok insya Allah itu piye? Ya Pak, enggak, katanya begitu. Saya jawab lagi, gimana Bib? Kalau kita buat sholawatan rutin keliling seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah, langsung semuanya tepuk tangan. Sudah selesai sudah urusan kita sama Pak Ganjar. Gara-gara itu sampai detik hari ini saya sampai kemarin palak saya Bapak Ibu. Saya belum maaf lahir batin sama Habib Syekh, beliau duluan yang kontak saya. Itu luar biasa. Ada Habib Lutfi, ada Gus Mus, waduh, orang-orang yang sangat saya hormati, yang sering saya mintai pendapat, saya mintai nasihat dari beliau tokoh-tokoh ulama yang sangat hebat. Dan setelah itulah kita punya jatah bersolawat rutin kita berkeliling. Apakah selesai tadi? Pak Jayabaya senior menyampaikan banyak guru ngaji di sini, betul ya? Benar kan? Oke, 1, 2, lumayan 3. Banyak di sini. Iya. Lebih senior lagi nih yang di sini ya. Saya ingat waktu itu dengan Gus Yasin saya sampaikan, Gus, ada berapa ya jumlahnya? Kita hitung Pak Yai di sana. Ternyata jumlahnya cukup banyak. Kira-kira 200 ribuan. Dan cara kita kumpulkan. Apa pesan saya? Ketika kita harus menjaga persatuan, ketika kita harus menjaga toleransi, ketika kita harus mengajarkan kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar melalui dunia pendidikan dan ngaji. Maaf, ternyata para guru ngaji ini tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari pemerintah. Kenapa betul ya? Jadi saya cerita bukan di Banten, Jawa Tengah. Oh, di Banten hebat, saya dengar perhatiannya banyak ya. Maka pada saat itulah saya bersama Gus Yasin buat program. Kami tidak bisa memberikan gaji, kami tidak bisa memberikan fasilitas. Saya tidak tahu di Indonesia ada berapa. Akhirnya sekarang tiap tahun kami anggarkan untuk seluruh guru agama, guru ngaji, Islam, ya, Kristen, Hindu, Buddha semua. Karena mayoritas Muslim, maka banyaklah kemudian mereka yang bisa mendapatkan manfaat itu. Sehingga Pak Jayabaya, kami Provinsi Jawa Tengah memberikan hibah kepada Kementerian Agama. Jadi hibahnya diberikan ke atas untuk dibagikan pada guru ngaji, dan alhamdulillah sampai dengan akhir tahun ini terus berjalan. Dan saya terharu, uangnya nggak seberapa. Pada saat saya masuk ke pondok, terus kemudian ya anak kecil lagi ngaji, saya tanya, oh lagi ngaji ya? Pak Gubernur, terima kasih. Terima kasih apa? Kami tidak melihat jumlah, tapi kami diperhatikan. Sesimpel itu sebenarnya, dan itu cukup gampang. Karena sebenarnya Bapak Ibu, kami juga punya kepentingan kepada mereka. Titip ya, ajarkan kepada anak-anak budi pekerti. Ajarkan kepada anak-anak untuk bertutur baik. Ajarkan kepada anak-anak untuk bisa bersahabat dengan temannya. Kan sekarang mulai kan di sekolah dibully, temannya disakiti. Ajarkan kepada mereka. Ini saya titipkan kepada mereka. Ternyata yang seperti itu bisa cukup menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Maka kelompok-kelompok masyarakat termasuk guru agama menjadi sesuatu yang sangat penting.
penting. Nah kalau tadi bicara soal pendidikan dan sebagainya, ya kita harus mau mengintervensi itu. Kalau tidak bisa. Saya berasal dari keluarga tidak mampu, dari keluarga yang pas-pasan itu, kadang-kadang kurang. Sehingga waktu kami tumbuh besar, dewasa, ya cita-cita kami dari anak-anak ini hanya satu, melunasi hutang orang tua. Dan itu selesainya bukan seketika, berbulan-bulan dan beberapa tahun, sampai betul-betul hutang selama orang tua kami membesarkan kami ini bisa kita cicil. Saat itulah kita punya inspirasi. Loh, saya diamanai jadi gubernur, apa yang bisa kita berikan kepada orang miskin? Apa? Maka saya berjanji bahwa itu saya sekolah menengah level atas harus gratis. Dan ternyata tidak cukup banyak duitnya, cuma ratusan miliar. Duit kami lumayan banyak, Pak Jayabaya di Jawa Tengah. Di provinsi itu ya tumbuhlah 23 triliun, 24 triliun, 25 triliun. Jadi kalau bicara ratusan miliar sebenarnya untuk mereka dua alfa itu kecil. Terus saya buatkan sekolah SMK khusus untuk mereka yang miskin, gratis. Dan alhamdulillah hari ini saya terharu Bapak Ibu, tiba-tiba pembeliannya pakai sepatu kayak anak sekarang, zaman now, pakai sepatu, dia rekam, "Hai guys," gitu ya kalau anak sekarang. "Hai guys, saya mau berangkat kerja, dan saya kerja di Jepang, gaji saya tidak terlalu banyak, tapi orang tua saya sudah saya tabungkan rumah. Yang satu, orang tua saya sudah saya kasih tabungan haji. Orang tua saya hari ini saya cicil hutangnya sampai lunas." Terharu saya. Ternyata untuk pendidikan yang bagus, penurunan kemiskinan, kita harus investasi. Terbayangkan Bapak Ibu, kalau itu bisa kita kerjakan di seluruh lini, di pelosok-pelosok tanah air, maka kita bisa berinvestasi soal itu. Kalau mereka punya akal yang bagus, mereka punya pengetahuan yang bagus, insya Allah dia akan menjadi anak yang mandiri. Ternyata satu orang saja investasinya, maka dia menjadi tulang punggung keluarga. Pemberantasan kemiskinan bisa turun secara sistematis, tapi tidak begini, tidak instan. Maka inilah pentingnya investasi pendidikan. Maka ketika investasi masuk ke Jawa Tengah besar-besaran, saya bukakan ruang, hanya satu saya bilang, kalau sampai ada investasi masuk ke Jawa Tengah dipersulit, kamu urusan sama Gubernur Jawa Tengah. Kalau investornya diperas, kamu urusan sama Gubernur Jawa Tengah. Kalau kamu yang korupsi, maaf, kamu yang kemudian bermasalah dengan Gubernur Jawa Tengah, dan kamu bermasalah dengan penegak hukum. Jangan. Investasi datang. Kita dibantu Pak Presiden sedang menyiapkan kawasan industri besar dengan industri teknologi tinggi, termasuk baterai. Selesai? Tidak Bapak Ibu. Kami di daerah, di samping diperintahkan untuk memudahkan perizinan itu, Pak Jayabaya, kami menyiapkan SDM-nya. Maka industrinya di sini dibangun, sekolahnya di sini dibangun. Saya sudah ngomong-ngomong dengan para investornya. Kami perlu transfer of knowledge. Kami perlu transfer of technology. Kami mau anak-anak kami kelak yang memimpin, bukan lagi dari kalian. Tapi hari ini, selamat datang, dan kalian para investor dari seluruh dunia, saya yang jaga. Saya yang jaga. Tidak ada yang boleh mengganggu. Dengan cara itu harapannya, kemudian ekonomi tumbuh, kemudian kesempatan kerja tercipta, kemudian anak-anak kita persiapkan kelak kemudian 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka lah direkturnya, mereka lah manajernya, mereka lah yang kemudian mengambil alih itu, dan kemudian kita sangat menghormati apa yang investasi diberikan kepada kami. Itu yang coba kita dorong, dan tentu saja para bupati wali kota kami hebat. Mereka memegang komitmen itu dengan basis nilai untuk tidak korupsi. Ini yang paling penting. Tapi ada nggak Pak Ganjar yang kemudian bermasalah? Ada.
Jadi artinya itulah fondasi-fondasi yang pendiri bangsa sudah berikan. Dalam waktu yang pendek ini Pak Jokowi sudah membuat infrastruktur cukup bagus. Hari ini boleh saya hitung infrastrukturnya Pak Jokowi. Berapa jalan tol dibangun, berapa pelabuhan dibangun, berapa bandara dibangun, sampai dengan jalan desa. Maka teman-teman Kades, kita dorong. Kebetulan saya salah satu pembina organisasi Kades. Saya orang yang waktu di DPR dulu ikut membidani lahirnya undang-undang desa. Maka hari ini kemudian saya sampaikan pada kawan-kawan desa, gunakan dulu untuk infrastruktur. Pak Ganjar kurang, gampang. Dana desa Anda manage dengan baik, jangan dikorupsi. Berikan layanan pada masyarakat yang the best. Bagikan nomor telepon Anda kepada masyarakat agar masyarakat komplainnya cepat. Kalau tidak, pasti lapornya ke saya karena saya buatkan itu. Maka biasanya di Jawa Tengah kalau lapornya nggak ditanggapi desa, camat, bupati, wali kota, udah lapor gubernur. Lama-lama karena lapornya gubernur cepat, udah lapornya gubernur terus gitu. Maka tiap hari dapat laporan, ubannya tambah 3. Ada yang komplain lagi, ubannya tambah 13 gitu kan. Tiap hari lapor, ubanan semuanya akhirnya. Tapi inilah kemudian kepuasan masyarakat yang harus kita buat dengan digitalisasi dan cepat. Tapi saya sampaikan sama teman-teman Kades, Pak Ganjar ini kurang, berapapun Anda akan kurang, berapapun. Tapi cobalah dari yang ada itu dikelola dengan baik. Jangan dikurangi, jangan dikorupsi, berikan kualitas yang terbaik. Alhamdulillah sebagian besar baik. Alhamdulillah kita bangun sekarang desa-desa anti korupsi. Sudah ada 29 percontohan, dan kalau ini begitu sukses, langsung 7.809 desa yang akan ada di Jawa Tengah saya wajibkan nanti untuk membangun budaya anti korupsi itu. Ini yang menurut saya menjadi satu yang penting. Pak, tapi masih kurang, jangan khawatir. Ada bantuan dari kabupaten. Pak, kabupaten terbatas, jangan khawatir. Aduh, beres. Pak, masih kurang lagi Pak. Habis nggak ada lagi. Akhirnya apa? Kami diskusi, Pak Presiden mendengar, para gubernur, para bupati, wali kota, gimana membereskan infrastruktur desa yang tidak tuntas-tuntas. Bapak Ibu, alhamdulillah, Presiden mendengarkan suara panjenengan semua dari warga masyarakat. Sekarang dibuat infrastruktur desa kabupaten. Dengan cara itu, mulai tahun ini sekarang digaspol sekarang. Mana daerah yang seperti itu, maka disiapkan Pak Basuki sebagai panglima infrastrukturnya. Sekarang sudah menyiapkan program besar itu, sehingga insya Allah Pak yang di Banten, di Lebak, di mana-mana harus dijemput bola, mana harus menjadi prioritas, sehingga Presiden tinggal tunjuk sini, instruksi Presiden. Jadi itu akan bisa berjalan. Dan ini pola-pola yang selama ini cara kita berdiskusi dengan kepala pemerintah dalam ini Pak Presiden. Orangnya humble, orangnya terbuka, gampang diajak ngomong, bercanda oke, sederhana. Maka kita ajak, Pak Presiden izin Pak, ini sudah nggak mampu Pak, habis COVID Pak, duitnya habis, bisa nggak pakai APBN? Wah, langsung dengan menteri usulannya Pak, impres saja Pak, impres, setuju, jalan. Nah ini yang bisa dilakukan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya merasa senang, bangga, bahagia hari ini diberikan kesempatan pertama kali bisa bertemu dengan masyarakat di Lebak. Ini sungguh penghormatan dalam silaturahmi ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi ini akan terus berlanjut. Buat saya soal jabatan, soal loyalitas 5 tahunan dari kelompok per kelompok, tapi soal membangun bangsa, persatuan dan kesejahteraan masyarakat, saya kira itu harus menjadi agenda kita bersama. Harus penting. Begitulah para romo kiai mengajarkan kepada saya agar adab ini selalu dipegang. Maka tadi sebelum kesini saya telepon beberapa ulama yang ada di sini, izin saya keliling ke tempat. Oh iya Pak Ganjar, kapan ke tempat saya? Insya Allah Pak Yai kalau diperkenankan saya kata, wah dengan senang hati. Ternyata silaturahmi lagi-lagi. Silaturahmi ini yang perlu kita jaga bersama. Mungkin kita belum pernah bertemu,
Mungkin satu dua orang pernah ketemu. Mungkin kita punya perasaan yang waktu itu, kok orang itu seperti itu, kok orang ini seperti ini. Sehingga ada rasa benci, ada rasa yang mungkin menjadi salah. Maka di hari yang fitri ini saya mengucapkan selamat hari Raya Fitri. Secara tidak langsung mungkin kita pernah berbuat salah, dengan tulus dari dalam hati yang paling dalam saya mohon maaf lahir dan batin. Salam saya untuk keluarga, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lisan yang dapatkan ungkapan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha as-sawaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usulnya tadi dan mudah-mudahan dikabul semua hari makan Allah. Sama yang terima kasih. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ya, makasih ya. Apa? Jangan apa-apa. Iya. Oh iya. Siap, tadi sejam ini Pak ada dipasanginya. Enggak, ada AC-nya enak. Ya. Jadi saya menyampaikan terima kasih ya sambut masyarakat Lebak ya, bisa halal bihalal ya dengan mereka, dan tentu saja kita senang karena tadi ada sambutan-sambutan yang menyampaikan kondisi Banten, kondisi Lebak makin hari mesti tambah maju soal infrastruktur, soal pendidikan dan sebagainya. Ya saya dongeng saja cerita apa yang bisa kita komparasikan dan bisa kita sinergikan. Pertama soal membangun pendidikan, bagaimana akses pendidikan jauh lebih mudah, bagaimana memanage dana desa dan bantuan keuangan dari kabupaten kota termasuk provinsi sampai dengan infrastrukturnya presiden ya, untuk infrastruktur desa itu kita ceritakan agar publik sebenarnya bisa tahu, karena dengan cara itu kalaulah itu bisa dikelola dengan baik, saya kira seluruh Indonesia akan maju dengan pesat. Tapi butuh dukungan masyarakat ya. Yang penting pengelolanya, pemerintahnya punya good governance yang baik. Yang kedua punya integritas yang baik. Nah, kalau itu bisa dipegang semuanya, wah Banten itu sejarah perdagangannya hebat, peradaban ya, keagamaannya dulu hebat, maju sekali di sini, dan kemudian ini juga daerah yang dekat dengan Jakarta, ibu kota. Industrinya saya kira sudah mulai tumbuh, tinggal kita genjot saja. Siapkan sumber daya manusia yang hebat, dan itu mesti crash program dalam dunia pendidikan. Luar biasa. Jadi banyak tokoh-tokoh agama masa lalu juga belajar dari sini. Kalaulah kemudian sejarah masa lalu itu diketahui oleh masyarakat, maka sebenarnya Banten ini memang juga pusatnya, maka peran tokoh agama penting dibutuhkan pendapatnya, fatwanya begitu ya kepada masyarakat untuk menjaga persatuan itu. Kalaulah Bung Karno pernah pidato di sini tahun 51, 57, kalau nggak salah 57, beliau pidato persatuan yang ada di sini, saya kira paslah sejarahnya, dan karena sebagian ulama-ulama besar juga berasal dari Banten, maka ya Nawawi. Jadi kalau kita bicara dari ulamanya, maroknya, tokoh masyarakatnya, paslah itu diberikan contoh dari sejarah-sejarah masa lalunya, gitu ya, sehingga anak-anak sekarang bisa lebih paham dalam menjaga persatuan. Ya. Oh ya. Sehat ya.
belakangnya. Jalan Ganjar kasih jalan.